Baik adik-adik, karena kita telah dibangunkan Tuhan pada pagi hari ini, kita telah diberi kesehatan, mari kita menyembah Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Semua ambil sikap yang sopan sama Tuhan, gak ada yang sambil tidur-tiduran, semua sikap yang baik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah adik-adik, sebelum kita beribadah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini Tuhan. Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dan keadaan yang sehat-sehat saja Tuhan Yesus. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin beribadah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan agar kami dapat dengan sopan untuk beribadah dengan-Mu Tuhan. Berkatilah kami agar tetap baik-baik saja Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, gimana kalau kita sapa dulu adik-adik kita, Bang? Setuju juga, kayaknya orang ini semangat juga ya Kak. Oke, kita sapa ya, Bang. 1, 2, 3. Shalom adik-adik KKR. Ya. Gimana? Kurasa belum semangat ya? Coba kita sapa sekali lagi ya Kak. Oke. Shalom adik-adik. Pastinya semangat ya, Bang. Semangat orang itu Kak. Kita mau memuji nama Tuhan di pagi hari. Bang, kamu senang nggak jadi anak Tuhan? Kalau aku senang kali pun Kak. Ya, kalau jadi anak Tuhan itu kan nggak boleh bohong dan nggak Betul, boleh Kak. nakal kan, Bang? Kayak lagu kita hari ini, kita mau memuji nama Tuhan, kita bernyanyi, aku senang jadi anak Tuhan. Yuk, semuanya tepuk tangan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong, tidak boleh nakal. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Oke. Kak Kes, Kak merasa Tuhan menciptakan tubuh kita ini untuk apa Kak? Kayak tangan kita gitu. Untuk memuji nama Tuhan lah, Bang. Untuk apa lagi kan? Betul Kak. Berarti kalau memuji nama Tuhan nggak boleh lah kita bandel-bandel kayak berantem, mencuri. Berarti nggak boleh lah kan Kak? Iya, Bang, nggak boleh. Oke, karena kita harus menggunakan tubuh kita dengan baik. Mari kita bernyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Yuk, semuanya adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Kita buat gerakannya.
adik-adik boleh duduk kembali. Kita masih mau memuji nama Tuhan karena Tuhan melihat semua apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Kita mau memuji nama Tuhan, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke Kak Kes, kan kasih Tuhan itu manis dan indah kan Kak? Manis sekali. Betul Kak. Kak merasa kayak mana maksudnya kasih Tuhan manis dan indah itu Kak? Kayak apa dia gitu Kak? Kayak enggak apa ya Bang? Enggak lebih, pokoknya lebih indah lah dari semuanya, lebih indah dari bunga, lebih dalam dari lautan. Pokoknya kasih Tuhan itu enggak ada batasnya lah Bang untuk kita. Betul Kak. Karena semua indah diciptakan Tuhan, mari kita bernyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Ya, semuanya tepuk tangan lagi ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Oke, kita tadi sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mengangkat puji-pujian kita. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang ambil posisi yang tenang, tidak ada lagi yang gerasa gerusuk, tidak ganggu di sebelahnya lagi. Semuanya ambil sikap berdoa. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita bernyanyi sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak berharap semuanya sehat, semangat, dan penuh sukacita. Kembali lagi, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari semuanya siapkan hatinya, siapkan pikirannya, sikap duduknya, tubuhnya, semuanya diatur dengan baik ya. Oke, sudah siap semua? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-Mu bagi kami semua. Pada saat ini Tuhan, bersama dengan adik-adik kami di rumah, kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan melalui kakak kami, pelayan KAKR. Berkati Tuhan agar apa yang disampaikan boleh dipahami, boleh dimengerti dan dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sudah siap ya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan membaca Alkitab. Kita baca Alkitab kita. Semuanya ada Alkitabnya kan? Ayo kita buka bersama-sama. Dari Kisah Para Rasul 5. Kisah Para Rasul 5 ayat pertama ya, ayat 1 sampai 11. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, tidak apa-apa, dengarkan saja kakak membacakannya atau orang tua kita di rumah yang membacakannya. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, mari sama-sama kita baca ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ananias dan Sapira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian bacaan firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, tadi kita sudah baca Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kisah yang menarik dari tokoh yang disebutkan pada Alkitab ya. Siapa yang adik-adik dengar tadi namanya disebutkan? Siapa? Ananias dan Sapira. Apa yang terjadi pada Ananias dan Sapira adik-adik? Ananias dan Sapira ini berjanji untuk memberikan hasil penjualan tanah mereka kepada Tuhan
Wah, luar biasa sekali ya, hasil pemberian, hasil penjualan tanah diserahkan katanya seluruhnya untuk Tuhan adik-adik. Iya, wah baik sekali. Jual tanah dapat duitnya banyak lalu diserahkan sama Tuhan. Wah, hebat ya. Tapi adik-adik, ternyata dari bacaan kita tadi ditunjukkan kepada kita Ananias dan Sapira, mereka bersepakat Dek untuk uang yang mereka terima dari hasil penjualan tanah tadi ternyata tidak semuanya diserahkan kepada Tuhan. Mereka mengambil bagian untuk mereka sendiri, kemudian sisanya itu diserahkan kepada Tuhan. Ya, pada saat Ananias menyerahkannya kepada rasul-rasul, Petrus berkata, ya di Alkitab tadi sudah kita baca bagaimana tadi Petrus menyampaikan di ayat yang ketiga, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Itu ya, ditegur sama Petrus. Seperti itu adik-adik. Kemudian apa selanjutnya? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nah, apa yang terjadi setelah Petrus menegur Ananias adik-adik? Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias. Adik-adik tahu apa artinya rebahlah? Rebah itu artinya dia ambruk, dia jatuh, dan seketika itu juga putuslah nyawa Ananias. Putus nyawa Ananias artinya Ananias mati adik-adik. Dia tidak bisa bernapas lagi. Seperti itu. Kemudian 3 jam berikutnya datanglah siapa? Istrinya, Safira. Kemudian kembali lagi Petrus bertanya. Ya, bertanya kepada Safira. Terus Petrus bilang apa adik-adik sama Safira? Di ayat yang ke-8, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Nah, jawab Safira, betul sekian katanya. Nah, Safira juga berbohong adik-adik. Yang diucapkan oleh Petrus adalah jumlah yang disebutkan Ananias tadi. Nah, adik-adik, dari kisah Ananias dan Safira ini, kita mendapati bahwa ketika manusia dibohongi, ya, kalau kita dibohongi, bisa saja kita tidak tahu adik-adik kalau kita itu dibohongi. Tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Dia bisa melihat sampai ke dalam hati kita. Seperti kejadian Ananias dan Safira. Hanya mereka berdua yang tahu, menurut mereka. Hanya mereka berdua yang tahu berapa jumlah penjualan tanah. Dan mereka ambil bagian mereka dan diserahkan sisanya untuk Tuhan. Padahal mereka kan sudah janji untuk kasih sepenuhnya sama Tuhan. Tapi mereka tidak tepati dan Tuhan tahu. Dan Tuhan menegur dan Tuhan marah. Ya, akhirnya hukumannya adalah kematian bagi Ananias dan Safira. Nah, adik-adik, dari sini kita tahu Ananias dan Safira telah berbohong. Jadi mereka tidak dapat dipercaya adik-adik. Adik-adik, ada hal lain lagi yang kita pelajari dari Alkitab ini tentang Ananias dan Safira. Ananias dan Safira, mereka itu kenapa ya bisa terpikir untuk menjual tanah lalu memberikan hasil penjualannya untuk Tuhan. Ternyata di ayat-ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, dilihat di sana Barnabas juga melakukan itu ya adik-adik. Barnabas menjual tanahnya, kemudian memberikan hasil penjualannya untuk Tuhan. Tapi semua hasil penjualan itu diserahkan untuk Tuhan. Bisa jadi Ananias dan Safira melihat, oh ternyata kalau dia melakukan seperti yang dilakukan temannya yang menjual tanah tadi, mereka bisa mendapatkan pujian, penghormatan dari manusia. Manusia akan bilang, hebat ya, baik ya, luar biasa dia ya, jual tanah dan kasih untuk Tuhan. Jadi mereka ingin dipuji manusia, sehingga memberikan persembahan bukan untuk
kemuliaan Tuhan, bukan murni untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk mendapatkan pujian dari manusia. Itu Tuhan tidak suka adik-adik. Orang yang seperti itu namanya tinggi hati, sombong. Walaupun kelihatan sepertinya baik, mau kasih persembahan untuk Tuhan, tapi kalau tujuannya untuk mendapatkan kemuliaan atau mendapatkan pujian dari manusia, itu Tuhan tidak suka. Seharusnya persembahan yang diberikan untuk Tuhan benar-benar membuat Tuhan semakin dipuji, bukan kita yang dipuji. Nah, ini yang kita pelajari dari Ananias dan Sapira. Di Alkitab ini banyak sekali nama-nama yang disebutkan ya adik-adik di Alkitab, tapi tidak semuanya kita belajar tentang hal-hal yang baik dari tokoh-tokoh di Alkitab. Nah, ada juga dari tokoh-tokoh di Alkitab ini kita belajar bagaimana Tuhan menghukum karena kejahatan orang yang dituliskan namanya di Alkitab ini. Contohnya seperti Ananias dan Sapira ini adik-adik. Oke, gimana adik-adik di rumah? Hal apa ini yang bisa adik-adik pelajari di rumah dari Ananias dan Sapira? Ingat cerita kakak tadi? Ya, yang pertama bagaimana? Bohong. Ananias dan Sapira mereka berbohong. Yang dia ucapkan yaitu memberikan sepenuhnya persembahan kepada Tuhan, tapi ternyata hasil penjualan tadi mereka ambil bagian mereka, bukan semuanya yang dikasih sama Tuhan. Berarti mereka tidak dapat dipercaya. Yang kedua apalagi? Tinggi hati, ya, ingin mendapatkan pujian dari manusia. Seharusnya memberikan persembahan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan supaya Tuhan semakin dipuji, bukan kita yang dipuji. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, belajar sungguh-sungguh sampai akhirnya juara, nah seharusnya yang dipuji itu siapa? Semakin dipujilah Tuhan dengan kita jadi anak yang berprestasi. Kalau kita rajin, seharusnya yang dipuji itu siapa? Tuhan. Wah, ternyata anak-anak Tuhan Yesus semuanya rajin, seperti itu. Kalau baik, ngomongnya bagus. Nah, siapa yang dipuji? Tuhan. Ternyata anak-anak Tuhan Yesus tahu menyenangkan hati Tuhan dengan berbicara yang baik. Seperti itu ya adik-adik. Wah, luar biasa ya. Nah, kalau adik-adik lihat tadi, Ananias dan Sapira langsung mati. Kejam sekali Tuhan itu. Adik-adik, Tuhan itu tidak jahat. Dia sangat baik. Tapi Tuhan menegur semua jemaat yang ada pada saat itu melalui Ananias dan Sapira. Supaya tidak ada lagi jemaatnya yang melakukan seperti yang dilakukan Ananias dan Sapira. Nah, kalau Tuhan bilang, oke, enggak apa-apa Ananias, baik-baik kita terima. Akhirnya semua jemaat pada saat itu pun mau berbohong. Berjanji tapi tidak menepati, selalu bikin alasan, selalu bikin pengalihan supaya tidak menepati janjinya. Tuhan kan tidak suka, gitu ya. Ini yang mau diperingatkan Tuhan kepada jemaat pada saat itu. Sehingga Tuhan dia bilang dosa yang dilakukan, dia tunjukkan dosa yang dilakukan Ananias dan Sapira berbohong ya, membohongi Roh Kudus katanya, mendustai Roh Kudus. Itu sangat tidak bisa diampuni. Tuhan marah lalu putuslah nyawa mereka. Oke adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik adik-adik, sayang sekali sama kita. Bahkan kita yang seharusnya mati di kayu salib, kita yang seharusnya dihukum atas dosa-dosa kita yang seharusnya masuk api neraka. Tapi Tuhan Yesus, dia mau rela menanggung semuanya. Dia yang disalib, dia yang dipukul, tubuhnya tercabik-cabik, memikul kayu salib yang berat, jalan melewati jalanan yang kasar dengan tubuhnya yang tercabik-cabik, dengan orang yang mengolok-olok dia, menghina dia, melempari dia, sampai di Bukit Golgota dipaku lagi dia. Sebagai bukti dia sangat menyayangi kita supaya bukan kita yang menanggung penderitaan itu, tapi Tuhan yang menanggung penderitaan itu supaya kita bebas, supaya kita diselamatkan. Begitulah Tuhan Yesus menyayangi kita. Kalau dia sudah begitu baik dan sayang sama adik-adik semua, apa yang kita harus lakukan? Apa yang adik-adik harus lakukan? Berterima kasih. Bagaimana cara berterima kasih sama Tuhan? Ya, dengan cara hidup jujur, mengucapkan kata-kata yang baik.
tidak berbohong seperti yang dilakukan Ananias dan Sapira, tidak mengharapkan pujian dari manusia, tapi mengharapkan semua manusia memuji Tuhan melalui hidup kita. Itulah cara kita berterima kasih karena sayangnya Tuhan terlebih dahulu kepada kita. Sama seperti mama bapak juga di rumah kan, kalau dia misalnya pergi, "Naku, mama pergi, kamu jangan kemana-mana ya." "Iya mak." Taunya pas mama pulang, kita dicari-cari kok tidak ada di rumah. Ternyata pergi entah kemana, main-main, tapi gak minta izin. Padahal tadi janjinya mau tetap di rumah, jaga rumah dengan baik sampai mama bapak pulang. Nah, kalau begitu orang tua kita senang tidak? Oh, mana senang. Mereka pasti kesal, mereka pasti marah. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita melanggar janji kita, melakukan yang tidak Tuhan sukai, Dia pun pasti akan marah. Itu ya adik-adik. Jadi dari sekarang kita belajar kalau kita mengucapkan sesuatu harus dikerjakan. Kalau kita mengucapkan janji harus ditepati, tidak boleh berbohong. Kemudian kalau memberikan sesuatu, melakukan sesuatu yang sebaik-baiknya, yang terbaik itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan supaya ingin dipuji ya. Kalaupun dipuji enggak apa-apa, itu berarti bonus untuk kita. Ya adik-adik, seperti itu. Seperti lagu kita juga ya, ada kan lagu kita, bohong, 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 bohong itu dosa. Jadi kalau berbohong pasti berdosa dan dosa itu ada hukumannya. Oke? Ya, tetap semangat dan jadi anak-anak yang jujur, dapat dipercaya dan Tuhan semakin dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Melalui firman yang disampaikan hari ini, kami mau belajar untuk hidup jujur, tidak berbohong. Kami bila berjanji, belajar juga untuk menepati dengan sebaik-baiknya. Kami juga Tuhan mau berjuang jadi anak yang baik, anak yang ramah, anak yang sopan, anak yang rajin belajar dan bekerja, membantu orang tua, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, biarlah dengan melihat kami, orang-orang semakin mempercayai Tuhan, semakin bangga dan semakin akhirnya datang menyembah Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Dan sambil memberikan persembahan kita bersama-sama bernyanyi, Ku Diberi Allah. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hati yang Tuhan gerakkan memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah agar persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan gereja kami, pelayanan gereja Tuhan, dan semakin besar, semakin jayalah Bapa, apa yang ingin dikerjakan oleh gerejamu dan Tuhan semakin dipermuliakan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk bangsa negara kami, agar bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan pada saat ini yang sedang sekolah, mereka rajin belajar, mereka berjuang dengan sungguh-sungguh, mereka menjadi anak-anak yang hormat kepada orang tua, yang sayang kepada saudara, mendengarkan setiap
firman Tuhan dan melakukannya. Bapa yang baik, kami juga berdoa agar setiap anak-anak Tuhan yang pada saat ini kondisinya dalam keadaan sakit, kami rindu Tuhan pulihkan Bapa. Biar kiranya Tuhan campur tangan sehingga Bapa, orang tua kami, saudara kami, atau siapapun Bapa di sekeliling kami yang pada saat ini sedang tidak dalam kondisi sehat, semuanya Bapa boleh semakin baik keadaannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap guru-guru KAKR agar dapat melayani dengan sungguh-sungguh, agar juga tetap memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Bapa berkati juga daerah kami Bapa, terkhusus kota tempat kami tinggal, Kabanjahe. Kiranya Tuhan memberkati agar selama kami Bapa hidup di Kabanjahe, kami boleh menikmati berkat yang luar biasa dari Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan adik-adik kami yang pada saat ini belum sepenuhnya belajar tatap muka dengan guru-gurunya, tapi mereka boleh semangat Bapa meskipun belajar dibarengi dengan kegiatan daring. Tuhan memberkati agar semua yang dicita-citakan, yang diharapkan dan dikerjakan ini boleh membuat semua kami, terkhususnya adik-adik Bapa, memuliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, sebab kami datang di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap syukur. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Untuk menghujungi ibadah kita pada minggu hari ini, kita mau bernyanyi Happy Cuci Tangan. Happy happy ya, saya senang rajin cuci tangan. Makan buah-buahan, jagalah kebersihan, virus pun tak bisa melawan. Happy ya, saya senang rajin cuci tangan. Makan sayur-sayuran, jadi imun tambahan, virus pun gak bisa melawan. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah. Dadah.